tidak mengganggu jalannya presentasi. Bu Novi, silakan Pak Nur. Yes. Bagaimana? Halo. Pak Nur. Ya. Pak Nur silakan membuka dulu. Pak Nur membuka ya, kegiatan. Bapak Ibu. Maaf Pak Nur, suaranya nggak terdengar. Pak Nur, maaf. Suaranya nggak kedengaran Pak Nur. Bisa diulangi. Ya. Malam ini kita akan melaksanakan kegiatan presentasi. Dan dalam ini nanti bagaimana pendidik dan Ibu Sri Mulyani selaku ambasador penyaji atau yang akan memaparkan hasil pekerjaannya. Jadi teman-teman bisa maaf kalau seringnya saya mohon tidak mengganggu proses perjalanan kita. Dia akan dipimpin langsung oleh silakan. Halo, Bu Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu Bapak, saya sebagai moderator. Cek. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu Novi? Terdengar ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu Guru, baik itu juga dosen atau media iswara yang telah bergabung bersama kami pada video conference malam ini. Pada malam ini akan disampaikan pemaparan dari presentasi dari Ibu Siti Mulyani. Pemaparan menyebutkan dengan materi membedakan kebutuhan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oke, saya jelaskan, saya bacakan dulu sedikit kurikulum vitae dari pemateri pada malam hari ini. Beliau bernama Kasih Mulyani dan tidak lama di Jalan Mengaji 217 Purwomartani, Kalasan, Sleman, DIY. Dinas Instansi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta pada Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan jabatan sebagai media iswara. Adapun beliau mengampu mata pelajaran pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Adapun pendidikan yang beliau telah tempuh yaitu beliau telah menyelesaikan S2 studi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selanjutnya saya sebagai moderator di sini bertugas. Saya Novi bertugas sebagai moderator di sini akan menjelaskan sedikit tentang peraturan pada video conference pada malam hari ini. Peserta video conference dilarang menyalakan mikrofon selama kegiatan video conference berlangsung dan mohon untuk unmute. Begitu masuk pada materi pembelajaran. Yang kedua, peserta video conference dilarang melakukan share screen selama materi pembelajaran sedang berlangsung atau selama materi vikon sedang berlangsung. Selanjutnya, peserta video conference dipersilakan bertanya di kolom chat atau menyalakan speaker ketika berlangsung tanya jawab
pada saat presenter menyelesaikan pemaparannya. Dan peserta dilarang membuat kegaduhan, dan peserta pada video conference diharap untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Host dan moderator serta presenter dipersilakan untuk mengisi presentasi kehadiran yang akan di-share selama kegiatan video conference berlangsung. Saya selaku moderator akan memandu kegiatan video conference pada malam hari ini. Untuk selanjutnya saya persilahkan monggo kepada Bu Siti Mulyani untuk melanjutkan atau memaparkan materi tentang membedakan keinginan. Monggo Bu Siti. Bunda. Baik, Bu Novi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru mengajar untuk Nusantara, khususnya yang telah memberi untuk belajar bersama dengan Bapak dan Ibu guru hebat. Ya, saya satu-satunya sepertinya di suara yang bergabung dengan guru ini, karena memang saya punya pembelajaran kami itu nanti bisa dinikmati oleh keluarga penerima manfaat dari programnya Kementerian Sosial, programnya bulan untuk pengentasan kemiskinan yang kami launching sejak tahun 2007. Jadi sudah 13 tahun program keluarga harapan itu kami pada tahun 2013 selain kami dengan saat ini adalah online. Nah, kami juga memberikan pelatihan-pelatihan yang terkait pada kegiatan. Jadi di kelas kami ada yang dalam pelatihan itu ada di launching bagi para pendamping program kita yang nantinya dalam hal yang pertama adalah pengasuhan dan pendidikan anak, yang berikutnya adalah pengelolaan keuangan keluarga dan perencanaan usaha, kemudian yang ketiga adalah kesehatan dan gizi, yang keempat terkait dengan perlindungan anak, dan yang kelima terkait dengan kesejahteraan sosial bagi KPM yang memiliki anggota keluarga lansia dan disabilitas. Nah, di modul kedua kami itu tentang pengelolaan keluarga, pengelolaan keuangan keluarga dan perencanaan usaha, ada materi diklat yang namanya menyusun anggaran. Nah, terkait dengan pandemi ini, saya kira ini sangat penting ya untuk kami laksanakan kepada KPM, karena memang kami lagi pertemuan pendampingan secara langsung, jadi harus melalui online. Ketika kita punya aplikasi SAC ini bisa kami terapkan kepada KPM, jadi nanti dia bisa belajar secara langsung dengan HP-nya ya. Jadi itu misi saya belajar ini, dan saya minta kepada struktur saya dan lembut, Ibu Setiawati, dan kemudian Ibu Novi yang telah membantu saya sebagai moderator dan Pak Hadi sebagai. Nah, program Keluarga Harapan ini kita inginkan untuk berlaku KPM ini untuk yang menyusun anggarannya, menyusun anggaran supaya apa? Supaya tidak tekor atau ada bisa menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan. Nah, saya menggunakan ini untuk yang awal dalam menyusun anggaran, kemudian ini adalah kebijakan, kebutuhan dan keinginan. Mari Bapak dan Ibu kita nikmati dulu launching dari presentasi saya adalah tentang menyusun anggaran.
penerima program Keluarga Harapan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Ibu Yani untuk belajar tentang anggaran keluarga. Sebelum anggaran, kita kenal dulu yuk apa itu kebutuhan dan plannya. Bagi ibu-ibu, kita menonton dulu ya sebuah film tentang keluarga Pak Rusli dan Bu Lili. Mari. Bu, aku berangkat. Mana uang buat jajanan tabungannya, Bu? Duh, Ibu belum punya uang, Dewi. Bu, minta uang jajan dong. Ibu belum punya uang, Gus. Ya, Ibu beli tasnya kapan dong? Aku pengen punya tas baru seperti teman-teman. Apalagi untuk beli tas baru. Ibu belum punya uang. Bu, Ibu ada utang. Bapak perlu beli pulsa dan rokok. Aduh, Pak. Ibu benar-benar tidak punya uang. Aduh, bagaimana ini? Kebutuhan anak-anak harus dipenuhi. Belum lagi untuk belanja sehari-hari. Bayar listrik, pulsa telepon, sabun, rokok, bayar utang warung. Pusing. Bagaimana cerita kita tadi, Ibu? Oh iya, betul. Keluarga Bu Lili tidak tahu cara mengelola keuangan rumah tangganya, sehingga seringkali bisa hilang. Ya, umumnya kita menghadapi masalah serupa dengan berapa aja pada waktu. Padahal pengeluaran selalu ada setiap hari. Jadi, kita perlu belajar mengelola uang agar pendapatan sehingga bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Sebagai langkah awal, kita kenali terlebih dahulu apa itu kebutuhan. Apa itu keinginan? Kebutuhan harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, mengganggu kehidupan. Kebutuhan juga tidak bisa diganti. Sedangkan bisa dipenuhi. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan kelompok berikutnya. Sekarang kita latihan ya Ibu dengan cara klik salah satu jawaban yang benar. Soal nomor 1. Perbedaan Cek. Halo. Bunda. Ya, halo. Suaranya tidak jelas. Halo. Halo? Ya. Lanjut. Suaranya keras.
putus-putus memang. Coba agak jauh dari mic, Pemaparan jenengan kurang jelas suaranya. Monggo dilanjut. Cek. Monggo. Mungkin bisa langsung dipaparkan, Bunda. Oh, sebentar. Mungkin pengeluaran yang penting adalah misalnya kita pilih ganda kebutuhan. Kemudian pengeluaran apa saja yang termasuk keinginan, Bu, coba ya, kita pilih yang fisik. Bedanya berapa? Ya, itu semua sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu sudah mendengarkan presentasi saya. Mungkin ada beberapa hal yang terkait dengan cerita ya. Kurang jelas. Saya sengaja merekam dari studi saya karena dari yang ya. Halo. Iya, Bunda. Dengar suara saya, Bu? Dengar. Gini, Bunda. Mungkin pemaparan yang di awal tadi, bukan yang video, pemaparan yang di awal tadi bisa ulang karena suaranya tadi masih kurang jelas. Yang setelah video. Setelah video ya? Oke. Ya. Sebentar. Ya. Bagaimana cerita film tadi Ibu? Ya, ternyata keluarga Bu Lili tidak bisa menyeimbangkan keuangan keluarganya. Sebagai langkah awal, kita kenali dulu apa itu kebutuhan atau keinginan. Nah, kebutuhan itu harus segera dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, mengganggu kehidupan. Ya, tidak bisa digantikan. Nah, kalau keinginan itu bisa ditunda, jika tidak dipenuhi tidak mengganggu kehidupan dan bisa digantikan. Nah, mari Ibu kita pikirkan apa saja yang termasuk kebutuhan dan barang-barang apa saja yang termasuk keinginan. Kebutuhan antara lain contohnya makan pokok, bayar listrik, bayar hutang, bayar arisan tabungan. Sedangkan keinginan contohnya adalah uang jajan, rokok, dan kosmetik. Terima kasih. Ya, sampai ketemu di pertemuan kelompok berikutnya Ibu. Sudah suara masuk Bu? Oke. Ya, demikian pemaparan dari Bunda. Evaluasi kalau mau diulang monggo.
Mungkin salah yang dilanjutkan. Ya. Sekarang kita latihan ibu-ibu ya. Perbedaan kebutuhan dan keinginan adalah kebutuhan harus segera dipenuhi segera. Sedangkan keinginan bisa dipenuhi karena keinginan jika tidak terpenuhi berbahaya secara psikologis keluarga. Keinginan jika tidak dipenuhi banyak mempengaruhi kelangsungan hidup. Keinginan jika tidak dipenuhi tidak banyak mempengaruhi kelangsungan hidup. Kebutuhan apabila tidak dipenuhi akan tidak terganggu kehidupan. Nah, coba kita lihat soal nomor 2. Bagaimana Bu pilihannya Bu? Ya, kita coba ya pilihan yang ketiga ya. Wow, betul ya. Nah, soal berikutnya, pada gambar di bawah ini manakah yang termasuk kebutuhan? Mana ibu-ibu? Pokok, kemudian uang jajan anak, listrik, atau tas baru? Ya, kita coba ya, kita pilih yang listrik. Kemudian sumber penghasilan yang penting apa ibu-ibu ya? Bayar hutang, belanja kebutuhan dapur, susu anak-anak, tabungan. Mana ibu-ibu? Wah, pasti dong, belanja kebutuhan ya. Keinginan apa saja yang termasuk keinginan ibu-ibu? Nah, ini dalam masa pandemi biasanya kita tidak menggunakan listrik ya, karena kita harus pakai masker. Kita coba pilih. Ya, oh betul juga ya. Berapa nilainya ibu? Wow, 100 sekali ibu-ibu ya. Oke. Terima kasih banyak. Moderator, silakan kalau ada pertanyaan kepada saya. Oke. Terima kasih Bunda Siti Mulyani atas pemaparannya, sungguh paparan yang luar biasa. Apalagi di saat seperti ini ya, kita harus pintar-pintar membedakan antara mana kebutuhan dan mana keinginan, seperti itu. Kalau menuruti keinginan, maka tentu keinginan itu tidak akan pernah habis, seperti itu. Sedangkan kemampuan yang kita miliki itu terbatas. Jadi pemaparan tadi itu sungguh luar biasa sekali. Baik Bapak Guru, mungkin dari pemaparan Bunda Siti Mulyani ada yang mau ditanyakan. Monggo silahkan bisa bertanya di kolom chat atau mungkin bertanya langsung dinyalakan speaker. Dipersilahkan. Bapak Ibu, lewat ruang chat, silakan yang bertanya, saya buka, saya unmute. Belum ada yang bertanya ini. Kalau saya bertanya boleh Bunda? Bunda Siti? Ya betul. Ya Bu. Kalau misalnya saya mau bertanya nih, ini mewakili pertanyaan dari murid saya, tapi kayaknya dia nggak bisa masuk karena pakai link yang lama. Begini, untuk menyelesaikan permasalahan antara kebutuhan dan keinginan, Pak, mereka kan rata-rata pelajar.
pelajar mereka keluarga yang menerima program, termasuk penerima program keluarga harapan, seperti itu. Permasalahannya yang mereka hadapi kadangkala keinginan antara orang tua sama anak itu berbeda gitu. Kalau di Probolinggo khususnya biasanya itu begitu mendapatkan bantuan, maka bantuan tersebut tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi digunakan untuk membeli emas, seperti itu. Harapannya kan bisa digunakan untuk simpanan jangka panjang. Harapannya seperti itu. Kalau gimana? Ya Bu, betul Bu. Sebenarnya ini kan penerima program kami itu adalah yang ada di desil 4. Desil 4 itu 10% dari data kemiskinan dan usia. Nah, yang terkait dengan pemanfaatan sebenarnya ya. Pemanfaatan yang sebenarnya digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia terkait bahwa anak-anak tidak boleh drop out sekolah dari SD sampai SMA. Nah, Presiden Jokowi juga sudah mau melaunching namanya Kartu Kuliah ya. Jadi sebenarnya tujuannya adalah memaksimalkan bantuan dari negara ini untuk keperluan untuk anak sekolah dan juga untuk kesehatan. Nah, tetapi terkait dengan hal tersebut seringkali memang perilaku dari KPM ini seperti yang dicontohkan Bu Novi tadi, gitu ya, malah digabung untuk emas. Nah, artinya kalau begitu dia sudah menabung, jadi keperluan sehari-harinya apa sudah terpenuhi ya. Seharusnya apakah kemudian ada salah sasaran? Nah, beberapa persoalan itu memang di data. Jadi data DPKS itu, data kami itu kita ambil dari BPS yang kemudian menyisir dari rumah tangga sangat miskin sesuai dengan kriteria BPS dan kriteria itu yang kemudian diupdate setiap bulan sekali gitu oleh dinas sosial, kemudian ke link kami sekali memang di aspek-aspek pendataannya ada beberapa yang namanya inclusion error ataupun exclusion error. Artinya ada data-data yang sebenarnya tidak berhak lagi. Jadi terkait dengan update memang di banyak daerah ini masih juga masih terkendala dengan sumber daya manusia itu, jadi mereka tidak aktif untuk mengupdate data di daerah-daerahnya. Nah, kemudian terkait dengan perilaku untuk menabung gitu ya, menabung dalam bentuk emas gitu ya. Kami mengajarkan juga di modul pengelolaan keuangan keluarga dan perencanaan usaha itu ada di sesi yang berikutnya ada tentang termami, menjam dan menabung. Jadi kami ajarkan kepada KPM itu bahwa menabung di depan. Nah, salah satunya adalah kemudian diberikan memang kita sarankan juga bahwa ada tabungan apapun bentuknya. Mungkin memang dirasakan oleh KPM tabungan yang tahun ini depan dan tidak terkena oleh inflasi di masa depan itu dalam bentuk emas. Ya, saya kira perubahan perilaku ini yang sudah kita ajarkan melalui pelatihan terkait dengan maksimal. Jadi sebenarnya digunakan untuk menabung pun tidak masalah Bu, tetapi nanti para pendamping program keluarga harapan itu mendampingi apakah dia ini menabung karena kebutuhan yang sudah terpenuhi ataukah gitu ya memang keinginannya untuk menabung dalam bentuk emas. Nah, nanti juga ada pendataan, jadi kita juga ada yang namanya graduasi mandiri. Jadi sekiranya memang KPM ini sudah kita nilai tidak layak mendapat bantuan kami, ya kita akan graduasi baik secara komponen, artinya komponen sudah tidak ada lagi, artinya mungkin sudah selesai sekolah, kemudian tidak punya anak lagi gitu ya, tidak hamil lagi, tidak punya anak balita gitu ya, kemudian tidak punya lansia atau disabilitas berat. Nah, itu juga kita akan review kembali melalui tenaga kami para pendamping PKH ini untuk segera digraduasi. Jadi memang tidak selamanya dia akan bersama kami untuk menerima bantuan. Jadi bantuan ini memang di sangat miskin yang di level terbawah. Begitu berarti mudah-mudahan ini memuatkan data saya. Memang terkait dengan perilaku dari KPM itu sendiri. Nah, seringkali dimaknainya
naik lewat apa itu tuku emas kan gitu wong Jawa itu ya, tuku emas gitu ya. Nah, sebenarnya tidak apa-apa meskipun sebagian digunakan untuk membeli emas ya, jadi tidak semuanya. Memang kami juga selalu mendorong tidak hanya emas, misalnya untuk rokok kan orang keras ya, itu pakai bawa uang bayar sekolah misalnya, atau perlu ya ya sekolah tidak masalah, misalnya dia emasnya nanti kan akan dia jual ketika memasukkan anak ke sekolah ke jenjang berikutnya, entah itu SMP atau SMA. Begitu Bu Novi. Terima kasih atas jawabannya, penjelasannya yang luar biasa. Monggo Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi. Udah? Novi? Ya, sudah. Ya, betul mungkin ada Novi. sedikit share. Share screen lagi boleh? Biar layarnya tidak gelap. Ini ada yang bertanya. Jadi gelap. Segelap kulitnya Bu Yani nih. Sebentar Bun. Iya. Yang bagian mana Bun? Konon tua pria tercipta secara tidak sengaja, tapi itu masyarakat aja Yang sudah tidak bisa melawan. yang coba yang video. Yang video, baik. Awalnya mereka hanya menggunakan beberapa jenis sayuran karena rasanya kurang gurih dan menambahkan bumbu aceh atau ampas minyak kelapa tadi. Ini membuat masakan tuang kerupuk menjadi kental. Salah satu kuliner favorit Sultan Banten lainnya adalah raweh, kambing khas Banten. Makanan yang terbuat dari campuran daging sapi, tulang belulang maupun jeroan yang dimakan dengan bumbu khas kental. Gambar kok. Rasanya gurih, pedas, dan manis membuat makanan ini tiada dua. Rasa yang berbeda Monggo di Tongsen lebih banyak orang kenal. Kata Rapek menyerap dari nama kota di Arab Saudi yaitu Rapik. Sultan Maulana Hasanuddin terkesima dengan keindahan kota ini dan sempat memakan beberapa hidangan di sana yang terbuat dari kambing. Kembali ke Banten, Sultan meminta juru masak istana untuk membuatkan makanan Jepang yang terbuat dari daging kambing. Karena tidak tahu seperti apa masakannya, para juru masak menerka-nerka masakan yang dimaksud dan hasilnya begitu mengagumkan. Sejak saat itu, masakan ini disebut dengan rabe. Dalam berlawan mengikuti lidah masyarakat lokal menjadi rabe. Hidangan ini mudah diketahui saat kalian bermain ke kota Serang, Banten. Panul. Juga merupakan hidangan daging sapi atau ayam Panul. yang mana? Minta tolong dengan Pak Nur. Jadi loh pemirsa, awalnya Ini ada yang bertanya. 10 Raja Keraton Surakarta Masker yang nyala tolong mute dulu. atau cemilan yang mirip dengan kepunyaan Anda, yaitu sosis sapi. Tentunya secara lokal dibuat. Kemudian beliau meramu dan membuat resepnya sendiri berbentuk panjang layaknya Pak Nur. sosis dan daging di dalamnya. Yang saat itu sosis Minta maskernya Bu Nur. Bu Nur Fadila. Oke. Oke, terima kasih Bunda. Oke ya. Iya ada yang bertanya. Saya akan bacakan
pertanyaannya dari Ibu niwardes@gmail.com. Jika data lama masih dipakai untuk penerimaan dana sosial, tersebut. Gmail.com ya. Jadi kan itu para penerima mungkin dia sudah misalnya penghasilannya sudah meningkat, nanti kita akan ada yang dipakai untuk sebagai alasan dia graduasi. Nah, data lama ini juga seringkali menjadi komplain dari ya itu yang terima kok ada data yang sih kami belum sempurna soal data ini ya. Kadang-kadang ada yang namanya itu sudah ya jadi soal yang persoalannya bahwa kami ini kan harus bekerja sama dengan dinas sosial untuk updating data dan kemudian sampai ke tingkat kelurahan. Solusinya adalah ada namanya musyawarah untuk negosiasi ya. Jadi berbagai pihak, terutama para pendamping, kemudian dengan aparat desa sampai tingkat RT, kemudian ada instrumen-instrumen untuk pengukuran validasi yang nanti bisa tetapkan SK-nya bahwa ada pembaruan data. Nah, tentu saja data ini tidak bisa secara langsung secara dengan cepat, tapi kami berusaha juga untuk selalu mengupdate-nya setiap saat ya. Jadi karena memang banyak komplain-komplain dari masyarakat tentang data ini. Jadi memang bersama dengan para pihak untuk data ini. Jadi masyarakat sendiri juga harus melaporkan kepada kami, misalnya ada data-data yang memang selayaknya tidak perlu menerima lagi ya. Nah ini juga terkait dengan perilaku dari KPM sendiri ya. Kadang-kadang namanya orang menerima bantuan itu kan zona nyaman itu dunia. Jadi kemudian ketika mau diakhiri gitu ya, nah, ada beberapa yang kemudian berargumentasi ya. Tetapi ada banyak juga yang sendiri karena dia merasa sudah layak, kemudian dia membuat surat pernyataan dan mengundurkan diri sebagai penerima program Keluarga Harapan. Jadi sudah banyak juga graduasi secara mandiri. Jadi begitu Bu, soal data memang kami masih belum sempurna, tapi bahwa kita melakukan validasi dan verifikasi. Begitu Ibu Nurwada, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oke. Terima kasih Bunda atas banyak. Semoga Bunda Nurwada ya atas penjelasan dari Bunda Siti. Terima kasih Bunda Nurwada atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Bisa sebelum ditutup Bunda Siti memberikan closing statement. Ya. Materi hari ini. Baik, terima kasih Bu Novi. Jadi sejak adanya COVID ini kita harus selalu berpikir tentang apa itu sih kebutuhan, apa itu keinginan, mana kebutuhan kita yang pokok, apakah kebutuhan kita itu merupakan keinginan atau merupakan sebuah kebutuhan. Jadi kita sudah harus cermat membedakan apa kebutuhan dan keinginan supaya pengeluaran dan pendapatan kita kalau perlu adalah menabung. Ya, terima kasih itu closing statement saya Bu Novi. Oke. Terima kasih Bunda Siti Mulyani atas pemaparannya. Terima kasih kepada Novi sudah membantu sebagai moderator. Terima kasih pada teman-teman saya mewakili mengucapkan terima kasih. Dan ada kesalahan atau
dihitung ya. Selanjutnya berikan pada host sebelum ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Mulyani dan terima kasih sudah Pak Nur. ya. Ya, kita berdoa lagi. Halo Ibu Setiawati. Betul Pak Nur. Pak Nur suaranya kecil. Halo. Iya Pak. Ya. Bunda. Setiawati silakan. Sudah pada lari orangnya. Kurang 3 orang. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya mungkin ada yang mau absen, silakan absen. Oh saya belum absen juga. Pak Nur, Bu Bunda. Bunda Siti monggo silakan absen ya. Sambil mungkin ada penjelasan di Umi Setia. Monggo Bu. Setia, silakan Bu. Pak Nur suaranya kecil. Saya kecil sekarang. Oke, Bu Setia, silakan Bu. Ada masukan? Ya kalau sekali. Udah gitu. Oke, nggak ada. Bu Setia, halo. Langsung ya Bu ya, tutup ya. Coba lagi untuk malam. Sampai lagi. See you. Assalamualaikum. Pak, absen ya. Oke. Yang belum absen monggo silakan absen Bunda. Bunda Siti Mulyani monggo absen.